Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Patricia Sylvian Hidayah bersama rekan saya Ibu Jazilah, Sakinah Saumi dan juga Triliana Filantaris. Di sini kita akan membahas tentang organisasi, profesi guru dan juga fungsinya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu dan juga berakhlak mulia. Dalam proses pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting, yang mana guru itu sebagai pengajar, pembimbing, dan juga teladan yang baik bagi para siswa. Agar guru bisa lebih profesional dan terampil di bidangnya, mereka membutuhkan tempat, yang mana tempat ini digunakan untuk mengembangkan diri guru, untuk mendalami lagi kompetensi. Nah, tempat ini yang kita sebut sebagai organisasi. Organisasi di sini memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama itu adalah meningkatkan kompetensi profesional dan juga mitra pemerintah dan juga memperjuangkan hak dan martabat. Di zaman yang serba digital dan cepat berubah ini, organisasi memiliki peran yang sangat krusial. Yang pertama adalah organisasi berperan sebagai pendamping guru menghadapi tantangan di era digital seperti teknologi pembelajaran yang terus berkembang. Kedua adalah menghadapi tantangan internal seperti kurangnya keaktifan anggota, keterbatasan dana dan juga masalah birokrasi. Jadi organisasi ini sebagai rumah bagi para guru untuk berkembang, bersuara dan juga bersama-sama memajukan pendidikan nasional. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang apa saja organisasi profesi guru yang ada di Indonesia dan juga fungsi organisasi profesi guru, dan yang terakhir adalah apa peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi profesi guru di era digital. Untuk yang pertama adalah organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Sudah kita jelaskan tadi di awal bahwasanya guru itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik, pembimbing, dan juga teladan bagi para siswa. Maka dari itu, untuk mengembangkan kompetensi agar guru ini menjadi lebih baik lagi, diperlukan wadah, yang mana wadah ini dinamakan organisasi. Jadi organisasi di sini berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dengan kata lain, organisasi merupakan sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan juga keterampilan mendidik yang melalui proses pendidikan dan pelatihan yang relatif lama serta dilakukan di suatu lembaga tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk contoh organisasi profesi guru akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya Triliana Filantaris akan menjelaskan macam-macam organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Kelompok kami akan membahas 3 organisasi, yakni yang pertama ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang kedua ada IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan yang terakhir ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Yang pertama ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi ini menjadi organisasi tertua dan terbesar di Indonesia. Berdiri pada tanggal 25 November 1945. Organisasi ini menjadi sangat penting karena para guru dianggap kurang mandiri dalam mengajar, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia pun jadi kurang bagus. Yang menjadi perjuangan utama PGRI bersama pemerintah ada 3. Yang pertama, kesejahteraan. PGRI wajib memperhatikan kesejahteraan seorang guru dan memperjuangkan hak-haknya. Yang kedua adalah menjaga kualitas mengajar seorang guru dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. Yang terakhir adalah menjaga kualifikasi guru.
Selanjutnya ada IGI, Ikatan Guru Indonesia, berdiri pada 26 November 2009. Organisasi ini berfokus pada kemampuan guru, yang mana bertujuan untuk membuat guru semakin lebih pintar, lebih mahir, dan up-to-date dalam mengajar dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. Pada intinya, IGI mendorong para guru agar tidak berhenti belajar. Guru harus terus mengembangkan diri agar bisa memenuhi tuntutan teknologi dan kebutuhan murid zaman sekarang. Dan yang terakhir ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang mana organisasi ini adalah perkumpulan para guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Pada organisasi ini, yang dilakukan oleh para guru adalah berbagi ide, bertukar materi, dan juga memecahkan masalah, yang mana tujuannya adalah agar para guru bisa mengajar lebih efektif, lebih kreatif, dan juga bisa meningkatkan kualitas mengajar guru. Baik, saya Sakina Saumi akan menjelaskan fungsi organisasi profesi guru. Perkembangan dunia pendidikan tidak lepas dari peran seorang pendidik atau disebut guru. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh dalam menentukan pendidikan secara keseluruhan, terutama berkaitan dengan proses belajar mengajar. Mengingat kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang berkualitas, maka perlu juga disiapkan guru yang memiliki kemampuan profesional dalam menghadapi permasalahan tersebut. Salah satu pihak yang berwenang dalam peningkatan tersebut adalah organisasi profesi kependidikan berperan cukup penting baik dalam hal peningkatan kualitas guru maupun pengembangan mutu pada pendidikan yang berlaku di Indonesia. Selain meningkatkan kualitas profesi guru, ada beberapa fungsi organisasi profesi guru. Yang diantaranya yang pertama, memberikan pertimbangan advisory agency dan memberikan masukan-masukan pada pemerintahan dalam menyusun perencanaan pendidikan. Hal ini dikarenakan pihak yang menjadi anggota organisasi juga terdapat guru sehingga langsung mengetahui bentuk kondisi dan situasi lapangan program pendidikan yang sedang berjalan. Yang kedua adalah sebagai pihak yang mendukung supporting agency. Pada poin ini bersifat pemikiran yang artinya tenaga ahli kependidikan dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan. Di mana di sini organisasi memberikan dukungan penuh dalam melayani keluhan atau permasalahan yang terkait. Kemudian yang ketiga, mengkritisi dan mengontrol communicating agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar. Dan yang terakhir sebagai mediator communicating agency antara guru dengan pemerintahan, dinas pendidikan, dan stakeholders. Artinya pihak yang memberikan jalan atau menghubungkan guru dalam menyampaikan pesannya. Peran organisasi profesi guru tidak hanya berfokus pada peningkatan profesionalitas guru, kualitas mutu pendidikan, melainkan juga dalam pengembangan pendidikan karakter yang dimulai dari usia dini. Hal ini dikarenakan salah satu persoalan yang sering disinggung, yaitu kemampuan bangsa dalam menghadapi masa depan. Di sini bukan hanya mutu pendidikan yang disiapkan, namun juga kualitas karakter dari peserta itu sendiri. Terjadinya krisis moralitas bisa disebabkan runtuhnya etika fundamental bangsa. Sehingga dikhawatirkan pada masa depan ketika generasi ini maju, sebagian pemimpin bangsa tidak mampu memberikan sikap yang moralitas yang baik dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Baik, saya Jazila akan membacakan peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi profesi guru di era digital. Dalam dunia pendidikan, perubahan ke era digitalisasi informasi menjadi sebuah tantangan baru bagi profesi keguruan yang mengalami perkembangan sesuai era yang terus berkembang. Guru dituntut
untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, karena dunia pendidikan dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai macam respon dari berbagai lembaga pendidikan dengan adanya perubahan ke era digital, belum banyak yang siap menghadapi dengan cepat. Mereka menyadari bahwa era digital adalah perubahan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pelaksanaan proses pembelajaran di era digital harus melibatkan komitmen seluruh pihak terkait. Organisasi profesi guru, dalam hal ini khususnya PGRI, dalam era digital memiliki peluang yang signifikan dalam meningkatkan aktivitas organisasi mutu anggotanya dan kontribusi terhadap pendidikan nasional. Program peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi era digital disikapi melalui pembentukan PGRI, Smart Learning and Character Center, SLCC. SLCC merupakan pusat pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional dan pengembangan karakter guru sesuai kebutuhan pendidikan. SLCC berfungsi sebagai ruang bagi guru untuk berbagi pengalaman dan strategi serta meningkatkan kompetensi profesional di bidang IT. Perubahan ke arah digital learning berpengaruh terhadap struktur manajemen kelembagaan, infrastruktur, dan kompetensi SDM guru. Beberapa program pembelajaran akan terintegrasi secara langsung dengan mengadopsi sistem pembelajaran digital. Dalam pelaksanaannya, berbagai hambatan telah ditemukan terutama pada aspek SDM tenaga pendidik yang dipengaruhi oleh faktor kompetensi dan infrastruktur sekolah. Selain ketidaksiapan kompetensi guru, beberapa lembaga pendidikan khususnya yang berada di pelosok negeri masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan pendidikan secara langsung, secara daring karena persoalan infrastruktur penunjang seperti akses internet yang tidak merata, keterbatasan perangkat keras, kurangnya ruang kelas yang mendukung teknologi, dan perbedaan kesenjangan digital antara kota dan desa. Berbagai upaya terus dilakukan PGRI untuk meningkatkan kompetensi guru di era digital. PGRI juga berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan dengan menjembatani antara guru, masyarakat, dan pemerintah untuk memperjuangkan perbaikan antara sarana pendidikan serta mendukung guru agar tetap berkualitas meski dengan infrastruktur yang terbatas. Kesimpulan, organisasi profesi guru atau OPJ adalah wadah bagi tenaga kependidikan yang berprofesi sama untuk bersatu demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. OPJ juga berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan menyelesaikan masalah-masalah terkait dunia pendidikan secara bersama-sama. Organisasi profesi guru di Indonesia memiliki tujuan umum untuk meningkatkan hak, etika, dan kesejahteraan guru. Fungsi organisasi profesi guru mencakup peran penting dalam meningkatkan kualitas guru dan pengembangan mutu pendidikan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.